Hadramaut. Saya nggak terima ketika nabi-nabi kita didustakan dengan adanya kitab ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa iya mereka mendustakan para nabi, merendahkan para nabi yang mana di dalam kitab Kunusus Sa'adah wal Abadiyah, di situ disebutkan bahwa nabi dan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan belajar nahwu kepada Ali Al-Habsyi, itu kan merendahkan. Ayo, apa iya keturunan Rasulullah merendahkan lalu mendustakan para nabi? Coba deh pikir deh, pakai otak, jangan pakai silit. Ya, makanya Pak Lalu begini Yai ya. tadi yang mengatakan benci itu fitnah. Saya itu tidak benci, tapi muak. Lebih-lebih dari benci kalau muak itu. Udah lebih dari benci, muak itu melihatnya aja udah muak muntah. Enak, begini ya, begini ya. Kalau memang mereka ini ada niat untuk berhaji di Hadramaut, itu kan sampai hari ini umat Islam itu kan masih meyakini 100% bahwasanya namanya haji itu kan di Mekah Al-Mukarramah kan begitu. Lalu apakah ada indikasi di Tarim itu ritual-ritual yang menyerupai dengan ritual ibadah haji? Kalau memang itu ada, berarti ada indikasi memang ada niatan mereka untuk membuat ritual haji di Tarim. Kira-kira ada nggak ritual di Tarim? Bukan ritual ke Tarim. Artinya mereka mau buat tandingan bahwa ketika Masjidil Haram itu dikatakan tanah suci, maka tanah Tarim itu akan disucikan juga. Itu maksud dan tujuannya. Ya, maksudnya hari sama ini seperti gitu loh. Dulu. Contoh-contoh yang mirip sudah ada nggak ya? Ajar. Saya juga melihat selain ada sumur mirip sumur Zam-Zam itu ya yang mensucikan airnya itu. Lalu ada pasir Tarim yang suci. Lalu ada lagi tawaf di sebuah tempat yang mirip kayak masjid kecil begitu. Itu di tawaf berputar seperti itu. Katakanlah ritual-ritual haji itu yang nggak ada itu cuma tai jadi emas itu baru nggak ada. Ya. Tai jadi emas yang nggak ada. Ya, sebentar. Katakanlah di Hadramaut itu ritualnya sudah mirip dengan yang ada di Mekah ya, ibadah haji. Yang jadi pertanyaan, nanti lempar jumrohnya itu di mana gitu loh? Ya, ada barhut namanya. Apa itu sumur itu loh, sumur itu. Jadi mereka itu sebenarnya buat tandingan. Kenapa saya katakan buat tandingan? Contoh, Rasulullah itu mi'rajnya sekali loh. Tapi Fakil Muqaddam 70 kali. Rasulullah dibelah dadanya, Abdullah Al-Haddad dibelah dadanya. Di kitabnya ada loh. Gimana sih? Jadi tandingan gitu loh. Agama paling tersesat di muka bumi sejak agama itu ada, itu agamanya Dulawi kan teman-teman. Paling tersesat di muka bumi. Ini adanya Pak Yai Anjas ini rusak dah Pak Alwi, udah rusak Pak Alwi, udah ada Pak Yai ini udah hancur. Mukibin dia ini Mukibin nyamar. Mukibin nyamar. Aku penyusu. Kalau pengen tahu syahadatnya ada 3, baca di kitab Tasbitul Fuad Bitikril Kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di halaman 9. Itu udah jelas. Dan saya hafal nih kalimatnya. Wa qala bi'a'la sauti. Dan dia berkata dengan lantangnya suaranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Qutbuh. Itu syahadatnya. Lalu diteruskan itu teks kalimat itu. Kenapa? Apa terusannya? Ternyata saya telah melihat ada sosok yang mendatangi Abdullah Al-Haddad lalu membelah dadanya dan hatinya dicuci. Nah itu kan tandingan saudaraku. Kalau nggak percaya saya bukakan kitabnya, oke?
Saya ini nyelidiki agama, teman-teman. Banyak agama di muka bumi. Ya, agama-agama comberan, agama apa saja ada. Ini tidak sesesat agamanya Dulawi. Itu. Sejak agama itu ada. Itu, teman. Bukan sesat Jadi itu, Yai. agama paling tersesat di muka bumi aja agamanya Dulawi. Sejak agama itu ada. Bukan sesat itu, Yai. Itu paling sakti, agama paling sakti, Yai. Kalau Hadramaut itu kota yang suci, dari namanya aja udah bertolak belakang. Hadral al-Maut itu kan berasal Hadral Maut itu Was-was dengan genetik ini. Itu sudah laknatullah. iya. Dilaknat lisannya Jadi Nabi semuanya Allah Daud. udah mati karena kematian itu sudah hadir. Jadi Hadral al-Maut itu kan kematian sudah hadir. Jadi itu kota kematian sebetulnya. Apa yang bikin sucinya? Kalau kita tracking dari ayat Al-Quran yang menyatakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata satu penduduk itu iman padaku, kata Allah, dan bertakwa, maka kubukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, menurut saya keberkahan di Itu satu Indonesia saja itu, orang yang beriman tahu. Yang takwa ya, itu. Itu berapa seribu satu, wali katanya di Koplak Tarim itu. jadi Apa yang saya terjadi di Tarim itu? Sejak adanya genetik ini. ya, saya katakan bahwa Indonesia 1000 jauh lebih baik daripada Tarim keberkahannya. Apa yang nggak ada di Indonesia? Berarti itu udah fakta. Indonesia banyak orang yang beriman dan bertakwa. Paham itu? Saya nggak sepakat, Yai. Saya nggak sepakat itu. Saya nggak sepakat. Negaranya miskin, orangnya seperti itu. Gimana? Katanya wali di sana. Begini loh. Begini, Yai. Kita itu Busung harus kelaparan. Kita Orang itu harus primitif husnudon. itu wali di sana. Kita Wali itu Koplaknya itu. kedepankan husnudon. Jadi begini loh. Jawa ini kan memang indah. Ada pantai, ada gunung. Itu hanya pintunya Tarim. Itu Jawa ini pintunya Tarim. Bayangkan Tarim indahnya seperti apa. Nah, kalau di sana kelihatan gurun, gersang, itu memang yang bisa melihat cuman wali, gitu loh. Makanya dulu saya daftar jadi mukibin itu nggak lulus karena saya lihat. Oke, Artayasa, tolong ya direkam siapapun yang mendukung Mbak Lawi. Kami siap berdebat tentang kitab-kitab hurufannya Mbak Lawi. Saya gulung rata. Suruh kumpulkan itu semua itu. Si Somat bin Somai, si Adi Mayat, Syukran Laknon, itu Dul Kata. Nggak ada Pak Yai. Pak Yai, orang si Kori aja debatnya dengan dia sendiri. Dia yang bikin tesis, dia yang antitesis, dia debat sendiri, gak ada, gak bakal ada. Sohen ini, Ricky ini Sohen, baru ini. Itu aku lihat PT Pak Yai nantang si Kori. Gak usah ditantang, orang dia lawan dia sendiri kok. Apa kita temukan aja Kori protesis dengan Kori yang Dulawi? Sudah Itu kan kita ada temukan itu. PT-nya. Kori Ada protesis dengan waktu Kori protesis dengan waktu sekarang ini Kori Dulawi ini. Udah ada PT-nya dia sendiri yang narasi dibantah oleh dia sendiri. Jadi dia melawan dia sendiri. Itu telat Pak Yai. Iya. Palai telat Pak Yai. Iya, makanya percuma Pak Yai itu nggak usah melawan, orang dia sendiri yang berkutat. Iya. Temukan itu di berdua itu. Taruh di situ waktu Kori protesis itu.
Jadi keluarkan viti-viti itu. Jadi Viti-viti temukan waktu itu. Korik dengan Korik yang dulu dengan Korik yang sekarang itu. Begini, Kang Den. Makanya Begini, Bang teman-teman Riki. begini, Bang Riki. kalau ada ya, Begini, kami bahas mulai tadi ini, teman-teman kita memang ada notabene nggak mau naik. Tapi dia ngerekam, lalu disebarkan ke VT-VT yang lain. Itu bagus. Biar masyarakat banyak yang dicerdaskan gitu loh. Artinya, jangan ada lagi pembodohan publik ya. Jangan ada lagi narasi yang menyatakan satu Habib yang bodoh lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Jangan ada lagi. Karena maaf saja, nenek moyang kita Indonesia ini ditinjau dengan keilmuan, ditinjau dengan kecerdasan, ditinjau dengan keberanian. Itu mancanegara terkenal mengenali bangsa ini. Bangsa ini adalah patriot. Ya. Di Masjidil Haram sana, itu yang dikenal sebagai Imam Haromen, itu dari Indonesia. Ulama Indonesia. Bukan ulama-ulama Balawi. Saya katakan, siapa yang hafal daripada ulama Balawi? Yang hafal Quran? Ada nggak? jadi begini, Angkat Kiai ada bisa. satu pola. Kan ada Izin itu, sebentar. ada Ya, Habib izin Umar sebentar. Al-Habib. Ya. Habib Umar Ada Al-Habib. satu Tapi ternyata bin pola Habib. jurus ya. Ada satu pola jurus yang sederhana tapi cukup mematikan. Di sini ada berapa? Ada 9 orang ya. Ketika kita melihat ada piti dan kita simak pitinya, itu jelas membongkar Ba'alwi, kita posting ulang. Itu cuma sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Dari 9 ini begitu lihat satu piti yang bagus, kita simak dulu. Ada satu sanggahannya juga, tidak satu garis tapi ada sanggahannya. Langsung kita posting ulang, Itu akan menyebar terus berkesinambungan. Ini cukup mematikan. Ini satu jurus yang kena, betul-betul kena. Makanya cepat berdayakan oleh kita ketika melihat piti dan setelah disimak secara detail, cepat posting ulang, kita posting ulang. Enggak masalah teman kita menjadi FYP, justru kita bantu. Posting ulang. Iya. Tersamping juga kita bikin juga gitu. Saya Ya, mau silakan. jawab tappingan di bawah. Ulama-ulama dulu nggak mempersalakan habaib, kata dia. Malah saya justru, kamu buka kitab Al-Ghuror, itu abad ke-9 terakhir, masuk abad ke-10, itu sudah ditanyakan nasabnya Balawi dan dipermasalahkan. Baca kitab Al-Ghuror. Ya, lagian orang nggak nanya dipersoalkan. Yang dipersoalanku tuh yang nanya. Kalau yang nggak nanya mah ya udah nggak usah dipersoalkan. Ulama-ulama nggak menanyakan, kenapa dipersoalkan? Yang nanya, yang dipersoalkan mah. Saya nanya dari dulu nih, minta validasi, kok nggak dipersoalkan? Nggak dijawab. Ya apalagi orang awam nanya, wajib dijawab loh. Wajib dijawab orang awam itu supaya tidak tersesat, kan begitu. Ya. Parah, mereka tuh memutar-mutar kata sebetulnya. Memutar-mutar kata. Iya, capek kita, tapi ya mau gimana? Kita boleh lelah tapi tidak boleh berhenti, Bang Nu. Ya. Selain suka mutar-mutar kata, mereka juga suka mutar-mutar payung. Makanya Siatno, kalau debat dengan saya nggak bisa dia, karena dia bermain kata. Lah dengan saya mah mati, dia nggak bisa main kata. Iya, soalnya apa? Kalau kita ngikutin dia, udah kemana itu acaranya? Wah, udah. Tujuannya ke Taman Mini, dia bablas ke Jogja, kemana? Wah, parah udah.
ini teman-teman ya, kalau di kita ada paunya siapa saja yang artinya yang membela anjing-anjingnya Belanda itu, si Dulawi ini, pasti kita roasting kan. Contohnya seperti si Somat itu dijadikan Somai bin Somat, Adi Mayat gitu kan, Sukron Laknun, bermacam-macam lah, itu semuanya bahak ya. Tapi kalau mereka kan tidak, ya katanya Allah, kanu layatana hauna amungkar fa'aluhu. Ya, bedanya ya. Mereka tidak saling mencegah perbuatan yang selalu mereka perbuat, suatu perbuatan yang mungkar. Tidak saling mencegah. Ternyata apa yang kita saksikan, saling menguatkan mereka kan. Saling membela, saling dibela. Tak berani merosting kayak kita. Gitu. Tapi mereka saling membela. Apa katanya Allah? Benar kan apa yang dikatakan oleh Allah itu? Saling menguatkan dia walaupun salah dia berbuat. Contohnya seperti si Rizik Kurap itu. Si itu semuanya kan muncul kan saling menguatkan untuk membela. Tapi kita tidak kan, begitu dia sudah begitu langsung kita roasting dia. Berani dia mencaci si Rizik atau si Lutfi atau si siapa itu, si Ahwal Umar bin Hafid, matanya yang mendelik-mendelik kayak ngelihat kuntilanak itu. Ada yang berani gitu. Itu asli. Aku melihat itu yang berlelak kesurupan malaikat itu ya. Itu muak saya, muak asli. Muak Itu banget. Mereka kan tidak itu saling menjaga, saling kuatkan, takut kan. Tuh, tapi kalau kita kan tidak. Yang membela anjing-anjingnya Belanda, kita roasting kan. Banyak kan kita lihat di PTVT. Somat jadi Somai. Si Adi Dayat jadi Adi Mayat. Gitu kan. Terus apa lagi itu? Si Aru Romli itu siapa? Gedabrus Romli. Jadi si Dulkata. Jadi bermacam-macam di roasting. Kita sendiri merosting kan. Tapi mereka kan tidak. Apaan? Saya sendiri juga suka pakai ikat itu kan. Disebut dukun. Tapi Ya saya ternyata pikir kalau mereka teman-teman kan saling kita- menguatkan padahal salah gitu kan. Bagaimana Saya pikir- dibela untuk jadi benar gitu. Sehingga muncul di VT-VT. Kan Yang benar itu, apa yang dikatakan oleh itu, Allah. Yang penting Ini maaf Saya ya. izin turun dulu ya Iya, semuanya ya. Oh iya. Iya, Iya. Assalamualaikum. Iya. Oh ya, siapa Abang Kirik ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sebut dulu nama yang lengkap. Bang siapa tadi? Kirik, nggak jelas ini baru kebacanya Kirik doang. Kirik apa tuh? Enggak. Sihat. Nah, itu. Di Nah, itu. saya kebacanya cuma Kirik doang.